Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Tia Senisa Nurjania, NIM A1C 019-027 yang akan mempresentasikan hasil PKL saya yang berjudul Mempelajari Penanganan Pasca Panen Bayam Hijau Organik di Sevetani Organik Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang pertama nanti ada latar belakang, kemudian ada metode praktik kerja lapangan, yang ketiga ada hasil praktik kerja lapangan, dan yang keempat ada kesimpulan praktik kerja lapangan. Latar belakang, bayam hijau adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Bayam hijau memiliki kandungan zat besi yang tinggi sehingga penting bagi tubuh. Kemudian, pasca panen adalah perlakuan atau tindakan yang diberikan pada hasil pertanian. Yang ketiga, ada penanganan pasca panen merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan. Tujuan dari PKL ini adalah yang pertama, mempelajari proses penanganan pasca panen bayam hijau organik di Sevetani Organik Merapi. Yang kedua, mempelajari teknik pengemasan bayam hijau organik di Sevetani Organik Merapi. Yang ketiga, ada mempelajari teknik penyimpanan bayam hijau organik di Sevetani Organik Merapi. Dan yang keempat, ada mengetahui permasalahan dan alternatif pemecahan permasalahan yang ada. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang saya peroleh adalah yang pertama, mampu mengetahui dan memperoleh ilmu dari berbagai kegiatan yang ada di Sevetani Organik Merapi. Yang kedua, mampu mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan dan proses penanganan pasca panen bayam hijau organik Merapi. Yang ketiga, mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam proses pasca panen dan teknik pengemasan serta teknik penyimpanan di Sevetani Organik Merapi. Dan yang keempat adalah mampu memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengetahuan kerja di Sevetani Organik Merapi. Kemudian, metode praktik kerja lapangan. Metode praktik kerja lapangan saya tempat dan waktu. Untuk tempat di Sevetani Organik Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk waktu 25 hari kerja dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari tahun 2022. Materi dan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada proses budidaya, penanganan pasca panen, pengemasan, dan penyimpanan bayam hijau organik. Yang kedua, magang berpartisipasi aktif secara langsung di lapangan. Untuk teknik pengambilan data, saya menggunakan metode pelaksanaan praktik kerja lapangan, kemudian ada metode pengambilan data. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama nanti ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada budidaya bayam hijau organik, dan yang terakhir ada penanganan pasca panen. Yang pertama, gambaran umum Sevetani Organik Merapi. Sevetani Organik Merapi berada di Jalan Tegal Sari, Sambungan, Purukisari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Kemudian, secara administratif, Desa Wukisari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wukisari mempunyai orbitasi, mempunyai jarak dan berupa jarak dari pusat pemerintahan kecamatan sepanjang 2 km, sedangkan dari ibu kota kabupaten sepanjang 17 km dan ibu kota provinsi 22 km. Sevetani Organik Merapi itu didirikan pada tanggal 1 September 2008 yang dilatar belakangi oleh pemahaman dari cita-cita berdasarkan kepedulian akan kelestarian kesehatan. Lahirnya Sevetani Organik Merapi itu sebagai perwujudan cita-cita, pemikiran, niat, serta harapan akan kondisi tanah pertanian pada khususnya yang dalam perkembangan selanjutnya diharapkan menjadi lebih baik dari segi potensi alam maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya ada budidaya bayam hijau organik. Yang pertama ada persiapan lahan. Proses persiapan lahan itu untuk menanam bayam hijau dimulai dari pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan agar dapat ditumbuhi bayam hijau dengan membersihkan gulma yang ada dan tanaman yang tidak diperlukan pada lahan.
serta merapikan gulma yang ada di luar lahan. Pembersihan dilakukan secara manual menggunakan tangan dan mekanik menggunakan alat yaitu wangkil, sabit, atau cetok. Setelah lahan dibersihkan, kemudian dilakukan pengemburan tanah. Pengemburan tanah dilakukan dengan membolak-balik tanah pada lahan pertanaman. Pengemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pengemburan tanah bertujuan untuk menjadikan tanah tidak padat sehingga dapat menghasilkan aerasi dan drainase tanah, sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persiapan lahan di awal setelah persiapan lahan setelah gulma dan pengemburan tanah dilakukan, tanah diberi pupuk organik padat, dan diratakan dibentuk bedengan dengan panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tingginya 20 cm. Lalu didiamkan selama 2 hari. Selanjutnya ada penanaman. Sebelum benih bayam hijau disebar, bedengan dihamburkan lalu disiram dan diratakan. Setelah itu benih disebar merata di seluruh permukaan dan bedengan disiram dengan air. Ada 3 cara penanaman. Yang pertama disebar langsung di bedengan, yang kedua penyemaian, dan yang ketiga dibuat jarak tanam. Yang ketiga ada pemeliharaan. Yang pertama ada penyiangan. Penyiangan pada bayam hijau. Penyiangan pada bayam hijau dilakukan di sela-sela tanaman atau di sekitar tanaman. Penyiangan dilakukan seminggu sekali atau tergantung banyaknya gulma yang tumbuh. Penyiangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi antara gulma dan tanaman bayam hijau. Yang kedua ada penggemburan. Penggemburan tanah dilakukan dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dengan hati-hati agar tidak merusak akar tanaman. Penggemburan dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian ada penyiraman. Penyiraman tanaman bayam hijau dilakukan 2 hari sekali atau tergantung dengan kondisi tanahnya. Penyiraman tanaman bayam hijau menggunakan gembor halus agar air siraman tidak terlalu deras karena dapat merubuhkan tanaman bayam yang batangnya tidak terlalu kokoh. Selanjutnya ada pemupukan lanjutan. Pemupukan lanjutan itu digunakan adalah pupuk organik. Yang digunakan adalah pupuk organik cair atau POC yang terbuat dari urin kambing, sisa sayuran, air kelapa, dan difermentasi menggunakan E4, dolomit, dan tetes tebu. Pengaplikasian POC dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan perbandingan POC dengan air 1:5. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan mengambil serangga atau hama pengganggu lalu dipindahkan ke tempat lain dan dengan menyemprotkan pestisida nabati yang terbuat dari serai, daun paitan, dan lidah buaya. Hama pada tanaman bayam hijau biasanya adalah ulat gerayak dan belalang. Yang selanjutnya adalah panen. Tanaman bayam hijau yang sudah siap panen adalah yang mempunyai tinggi 20-25 cm dan belum berbunga. Dengan umur tanaman 25-35 hari setelah benih disebar dan tanaman yang sehat juga segar. Pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman bayam hijau serta akarnya 1 hari sebelum panen dilakukan. Sebelumnya dilakukan penyiraman agar menjaga kesegaran bayam hijau saat dipanen. Kemudian ada penanganan pasca panen bayam hijau organik. Penanganan pasca panen bayam hijau organik di Sahabat Tani Organik Merapi adalah pensortiran, perempasan, penimbangan, pencucian, pengemasan, penempelan label, dan pengiriman. Yang pertama ada pensortiran. Pensortiran dilakukan dengan mengecek sayuran dari plasma yang memenuhi standar. Tidak semua bayam yang telah dipanen layak untuk dipasarkan. Maka dari itu diperlukan sortasi dengan memisahkan bayam yang segar dengan bayam yang cacat. Cacat daun bisa disebabkan oleh kerusakan fisik. Yang kedua ada perempasan. Perempasan dilakukan untuk menghilangkan daun yang tua, kuning, dan tidak layak. Yang selanjutnya ada penimbangan.
berat bayam hijau yang ditimbang sesuai dengan permintaan dari supermarket. Untuk supermarketnya yang sudah tanda tangan kontrak dengan CV Tani Organik Merapi. Kemudian ada pencucian. Bayam hijau yang telah dipanen dicuci sampai bersih oleh petani. Kemudian saat di tempat pengemasan, bayam hijau sudah dalam keadaan kondisi yang kering dan bersih. Kemudian ada pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan plastik dan besek. Pengemasan bayam hijau menggunakan plastik yang diikat menggunakan selotip bening dan ditempelkan stiker label. Penempelan barcode atau label serta expired date. Kode barcode di-print lalu ditempelkan di plastik pengemasan. Expired date ditentukan 6 hari setelah sayuran dikemas. Expired date ditempel menggunakan mesin expired date. Lalu proses persiapan pengiriman. Bayam hijau yang sudah dikemas dan sudah diberi label barcode dan expired date selanjutnya akan disimpan di dalam krat dan langsung didistribusikan jam 4 pagi. Lalu di-drop menggunakan motor jam 7 pagi ke supermarket yang telah dilakukan kontrak dengan CV Tani Organik Merapi. Ya, sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama, proses penanganan pasca bayam hijau di CV Tani Organik Merapi mulai dari pensortiran, perempasan, penimbangan, pencucian, dan dikemas menggunakan plastik. Yang kedua, teknik pengemasan bayam hijau di CV Tani Organik Merapi yaitu sesuai dengan permintaan dari supermarket. Dimulai dari memilih bayam hijau, kemudian ditimbang sesuai dengan permintaan, dan dikemas menggunakan plastik yang diberi lubang dengan tujuan agar tidak cepat mengalami pembusukan. Setelah itu diberi label barcode dan expired date. Kemudian teknik penyimpanan bayam hijau di CV Tani Organik Merapi dikemas menggunakan plastik yang kemudian disimpan dalam krat dan didistribusikan menggunakan mobil atau motor. Yang terakhir adalah teknik pasca panen yang dilakukan masih kurang benar, sehingga perlunya monitoring dan penyuluhan dari praktisi pertanian, khususnya pertanian organik. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana manfaat PKL di lokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Jadi di tempat PKL saya ini mahasiswa tidak hanya mengerjakan sesuai dengan judul proposal, judul laporannya. Jadi semua mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan yang ada, tidak terpaku oleh judul PKL-nya, judul praktik kerja lapangannya. Jadi semuanya tuh ikut serta dalam semua kegiatan yang ada di CV Tani Organik Merapi, mulai dari budidaya, pengemasan, penyimpanan, pengolahan lahan, ya budidaya, lalu ke mitra petani juga. Yang kedua, jelaskan permasalahan apa saja di lokasi yang berkaitan dengan bidang teknik pertanian. Untuk teknik pertanian, sistem pengemasannya masih menggunakan pengemasan manual yang menggunakan tangan dan plastik. Dan penyimpanannya itu teknik penyimpanannya kurang baik karena masih dibiarkan saja di udara terbuka. Padahal setidaknya udara suhu ruang ini terkena matahari karena ditaruhnya di luar saat mau proses pengemasan juga di luar. Jadi kayak nanti takutnya tidak segar. Terus untuk alat-alatnya di sana masih menggunakan alat-alat yang manual. Selain itu, sudah itu saja yang saya ingat. Kemudian yang ketiga ada jelaskan alternatif solusi apa yang dapat dipecahkan dari permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Sebaiknya menggunakan kulkas kecil, kulkas penyimpanan sayuran atau buah untuk menyimpan bayam hijau yang sudah dikemas agar menjaga kesegarannya. Sudah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih
atas waktunya. Kemudian terima kasih. Ya, puji syukur akhirnya saya dapat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini yang berjudul mempelajari penanganan pasca panen PM hijau organik di Sepu Tani Organik Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang pertama ada Dr. Insinyur Hidayah Dwiyanti, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Yang kedua ada Bapak Ropi Udin, STPMSI, selaku dosen pembimbing utama praktik kerja lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Yang ketiga, ada pimpinan CV Tani Organik Merapi yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan praktik kerja lapangan. Yang keempat, ada Bapak Rianto selaku pembimbing lapangan, praktik kerja lapangan di CV Tani Organik Merapi. Yang kelima, ada segenap karyawan serta karyawati CV Tani Organik Merapi yang telah membantu dalam memberikan ilmu praktik di lapangan. Yang keenam, ada teman-teman PKL CV Tani Organik Merapi periode Januari sampai Februari. Yang ketujuh, ada orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dari awal hingga akhir kegiatan. Yang kedelapan, ada teman-teman mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2019 yang selalu memberi bantuan dan semangat. Dan yang terakhir, semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam menulis laporan praktik kerja lapangan ini. Maka dari itu, saya memohon maaf dan berharap hasil penulisan laporan praktik kerja lapangan ini dapat diberikan saran dan kritik dari pembaca maupun dosen pembimbing demi kemajuan saya di masa yang akan datang. Semoga apa yang tertulis dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi saya, pembaca, dan semua pihak. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.